Selamat pagi, siang, sore, malam. Saya Marcelino Bramputra dari kelas D3 MP 4301 ingin menyampaikan materi mengenai motivasi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Definisi dari motivasi. Motivasi berasal dari kata motif atau dengan prakata bahasa Latinnya yaitu movere yang berarti mengerahkan, seperti yang dikatakan Lianggi dalam bukunya Martoyo pada tahun 2000. Motif atau dorongan adalah suatu dorongan yang menjadi pangkal seseorang melakukan sesuatu atau bekerja. Tujuan motivasi. Yang pertama, motivasi finansial, yaitu dorongan yang dilakukan dengan memberikan imbalan finansial kepada karyawan. Imbalan tersebut sering disebut insentif. Yang kedua, motivasi non-finansial, yaitu dorongan yang diwujudkan tidak dalam bentuk finansial atau uang, akan tetapi berupa hal-hal seperti pujian, penghargaan, pendekatan manusia, dan lain sebagainya. Motivasi berhubungan dengan 1. Pengaruh perilaku, kekuatan reaksi atau maksudnya upaya kerja setelah seorang karyawan telah memutuskan arah tindakan-tindakan. 2. Persistensi perilaku atau berapa lama orang yang bersangkutan melanjutkan pelaksanaan perilaku dengan cara tertentu. 2 kelompok teori motivasi. 1. Teori kepuasan atau konten teori. 2. Teori proses atau proses teori. Cakupan konsep hygiene. 1. Isi pekerjaan. Hal ini berkaitan langsung dengan sifat-sifat dari suatu pekerjaan yang dimiliki oleh tenaga kerja yang isinya meliputi prestasi, upaya dari pekerjaan atau karyawan sebagai aset jangka panjang dalam menghasilkan sesuatu yang positif di dalam pekerjaannya, pengakuan pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, pengembangan potensi individu. 2. Faktor higienis. Suatu motivasi yang dapat diwujudkan seperti halnya gaji dan upah, kondisi kerja, kebijakan dan administrasi perusahaan, hubungan antara pribadi, kualitas supervisi. Pada teori tersebut bahwa perencanaan pekerjaan bagi karyawan haruslah menunjukkan keseimbangan antara dua faktor. Teori kepuasan. Teori yang didasarkan pada kebutuhan insan dan kepuasannya, maka dapat dicari faktor-faktor pendorong dan penghambatnya. Pada teori kepuasan ini didukung juga oleh para pakar seperti Taylor, yang mana teorinya dikenal sebagai teori motivasi klasik. Teori secara garis besar berbicara bahwa motivasi kerja hanya dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan kerja baik secara biologis maupun psikologis, yaitu bagaimana mempertahankan hidupnya. Teori hierarki kebutuhan. Abraham Maslow menyatakan bahwa motivasi kerja ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan kerja, baik secara biologis maupun psikologis, baik yang berupa materi maupun non-materi. Hierarki kebutuhan ada 4, yaitu 1. Physical needs, 2. Safety needs, 3. Esteem needs, 4. The need for self-actualization. Teori motivasi proses. Teori ini berusaha agar setiap pekerja giat sesuai dengan harapan organisasi perusahaan. Daya penggerakannya adalah harapan akan diperoleh si pekerja. Teori motivasi dikenal juga sebagai berikut. Teori harapan. Komponennya adalah harapan, nilai, dan pertautan. Teori keadilan. Hal ini didasarkan tindakan keadilan di seluruh lapisan serta objektif di dalam lingkungan perusahaannya. Teori pengukuhan. Hal ini didasarkan pada hubungan sebab akibat dari pelaku dengan pemberian kompensasi. Teori motivasi prestasi dari McClelland.
Teori ini menyatakan bahwa seorang pekerja memiliki energi potensial yang dapat dimanfaatkan tergantung pada dorongan motivasi, situasi, dan peluang yang ada. Kebutuhan pekerja yang dapat memotivasi gairah kerja. Sekian dari video saya, terima kasih telah menyaksikan.